Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Paramita dari SDN 2 Cawi, Kecamatan Palimanan, ingin memaparkan tentang rencana aksi perubahan untuk memenuhi orientasi pengenalan nilai dan etika pemerintahan bagi pegawai P3K. Visi dan misi SDN 2 Cawi. Yang pertama ada visi, terwujudnya sekolah asri, berprestasi, dan menjadikan peserta didik yang berkualitas. Yang kedua ada misi. 1. Menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi pada sekolah bagi setiap warganya agar sekolah tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya sekolah semaksimal mungkin dan seefektif mungkin untuk kepentingan sekolah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menarik, inovatif, yang berlandaskan keagamaan yang kuat. Yang keempat, menerapkan pembiasaan baik, berbudi pekerti santun, menjaga kekeluargaan di antara siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik melalui penataran, workshop, seminar, dan lain-lain untuk menunjang KBM yang berkualitas. Kemudian ada latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah mengenai pembagian jenis tugas kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berisi UU ASN 2023 memberikan hak yang sama bagi PNS dan P3K pada bab 6 UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Tidak ada pengaturan yang berbeda antara hak yang diberikan kepada PNS dan hak P3K. Karena pada pasal yang mengatur soal hak dan kewajiban langsung memakai kata ASN yang merupakan PNS dan P3K. Kemudian ada isu yang diambil di sekolah. Yang pertama, rendahnya minat baca siswa. Yang kedua, kurangnya kesadaran dalam peraturan di sekolah. Yang ketiga, program jam belajar tambahan atau pengayaan bagi kelas 6. Yang keempat, banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Selanjutnya ada tujuan. 1. Menumbuhkan literasi membaca dan menulis di sekolah. Yang kedua, menerapkan strategi dalam literasi membaca di kelas. Yang ketiga, menerapkan pojok baca di tiap kelas. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, menanamkan karakter siswa tentang pentingnya kesehatan mental. Yang ketujuh, meningkatkan jam belajar tambahan dan pengayaan untuk mempersiapkan ujian sekolah bagi kelas 6. Selanjutnya ada matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Untuk kegiatan pertama itu
Pertama, satu, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan literasi dengan tujuan kegiatannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Kemudian ada indikatornya ini, indikator pencapaiannya. Satu, menentukan langkah membuat rencana literasi. Dua, menentukan media pembelajaran inovatif. Kemudian ada waktu pelaksanaannya pada Maret 2024 sampai Februari 2029. Kemudian kegiatan yang kedua adalah program meningkatkan literasi membaca pada awal pembelajaran dengan tujuan kegiatannya untuk menumbuhkan minat baca siswa, dan ada 3 indikator pencapaiannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran serta mampu melatih kemandirian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri pada siswa. Yang kedua, terciptanya pojok literasi yang memadai di kelas. Yang ketiga, meningkatkan minat siswa terhadap buku bacaan fiksi dan non-fiksi. Waktu pelaksanaannya ini pada Maret 2024 sampai Februari 2029. Kemudian ada kegiatan ketiga, meningkatkan kedisiplinan di sekolah dengan tujuan kegiatannya itu menumbuhkan kesadaran rasa menaati peraturan di sekolah. Dengan indikator pencapaiannya, yang pertama, terciptanya peraturan di kelas dan di sekolah agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi siswa akan pentingnya menaati peraturan di kelas maupun di sekolah. Waktu pelaksanaannya pada Maret 2024 sampai Februari 2029. Kemudian ada kegiatan yang keempat, menerapkan sekolah ramah anak, anti perundungan dan kekerasan seksual dengan tujuan kegiatannya dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya kesehatan mental yang jauh dari pembulian dan kekerasan seksual. Kemudian ada indikator pencapaiannya itu terciptanya suasana lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan baik fisik maupun kekerasan seksual. Waktu pelaksanaannya pada Maret 2024 sampai Februari 2029. Kemudian kegiatan yang kelima, pemanfaatan media inovatif dalam pembelajaran di kelas. Tujuan kegiatannya meningkatkan kemampuan siswa dalam kualitas dan kreativitas pembelajaran, dan indikator pencapaiannya yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa di kelas. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran dan sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa untuk berpikir kritis dalam pembelajaran. Waktu pencapaiannya pada Maret 2024 sampai Februari 2029. Kegiatan yang keenam, melakukan jam belajar tambahan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian sekolah. Tujuan kegiatannya meningkatkan kemampuan belajar siswa agar memperoleh nilai ujian sekolah yang signifikan. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa dapat memperoleh nilai ujian sekolah yang baik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman materi lebih baik. Untuk pencapaian pelaksanaannya pada Maret 2024 sampai Februari 2029. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan adanya orientasi ASN P3K ini, diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kinerja sebagai perwujudan program sekolah yang akan memberikan dampak positif serta dapat menjadi ASN yang berintegritas dan inovatif dalam pelaksanaannya di unit kerja masing-masing.
Berdasarkan matrik rencana kerja, maka diharapkan pengoptimalan kualitas pendidikan khususnya dalam hal meningkatkan literasi anak di sekolah, pemanfaatan media inovatif, kedisiplinan dalam peraturan di sekolah, penambahan jam belajar atau pengayaan, serta pentingnya kesehatan mental siswa di SDN 2 Cawi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.